البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan seputar ma'rifatullahi tabaraka wa ta'ala. Yang telah kita baca beberapa asar, yaitu asar Abdullah bin Mubarak juga Malik bin Dinar, yang menunjukkan bahwasannya ma'rifatullah merupakan perkara terbagus yang ada di dunia ini. Sehingga seseorang ikhwani fillah hendaknya betul-betul berusaha untuk mewujudkannya, sehingga dia bisa merasakan perkara terbaik tersebut sebelum keluar dari dunia ini. Itu sebelum nyawa-nyawa kita Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kembali. Karena memang dengan ma'rifatullah seseorang akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dia akan berusaha menunaikannya dengan sebaik mungkin. Dan secara otomatis ketika seorang memiliki ma'rifatullah yang kuat, dia pun akan tahu hak-hak yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Baik itu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun hak sesama manusia yang dimulai dari orang tua kita, kemudian keluarga kita, anak dan istri kita, kemudian orang-orang di sekitar kita secara keseluruhan. Dan kemarin berhubungan dengan pembahasan ini yang diawali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan pertanyaan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Jawabnya apa ketika ditanya man rabbuk? Indak ya Hudzaifah. Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih. Baik. Maknanya? Baik. Jelas. Makna yang lebih lengkap lagi, indak ya Ridwan. Apa maksud dari Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih? Karena ini inti kitab. Makna matan dulu, baru kemudian fawaid yang lain yang kita ambil seputarnya. Pahami dulu makna matan. Karena belum tentu duduk bisa menjawab, berdiri bisa menjawab. Dengan nikmat-nikmatnya. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah keseluruhan alam dengan nikmat-nikmatnya. Maka muncul pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan tarbiyah di sini? Pengaturan, pemeliharaan,
pengawasan, penguasaan, dan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berarti makna Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kita harus paham makna Rabb dulu ya. Ketika seorang mengakui Rabbku adalah Allah, berarti apa? Dia mengakui bahwasanya penciptaku, zat yang memiliki aku dan yang mengatur semua perkara-perkaraku adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kandungan utama dari makna Ar-Rabb, yaitu apa? Pencipta, pemilik dan pengatur. Dialah yang menciptakan, yang memilikiku dan yang mengatur semua perkara-perkara. Tayyib. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yaitu zat yang telah menciptakan, memiliki dan mengaturku, juga apa? Menciptakan dan memiliki serta mengatur semua alam dengan nikmat-nikmatnya. Dan kemarin telah kita pelajari jenis-jenis tarbiyah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya terbagi menjadi berapa? Indaka Aba Muhammad. 2 yaitu tarbiyah amah dan tarbiyah khassah. Tarbiyah amah maksudnya tarbiyah yang umum untuk semua makhluk yang berupa pemberian rezeki dan pemberian petunjuk untuk mereka bisa mempertahankan hidup. Naam, diberi petunjuk hewan-hewan, diberi petunjuk bagaimana mereka bisa bertahan. Naam, ikan ketika mereka di air, Allah Subhanahu wa ta'ala tarbiyah sehingga mereka bisa apa? Bisa berenang. Tayyib, diberi pemeliharaan sehingga mereka bisa mencari makanannya. Dan seterusnya dari semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, apa dalilnya untuk penetapan tarbiyah yang ammah ini ya Zain? Naam, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Baik. Kemudian jenis yang kedua tarbiyah khassah, yang dimaksud apa? Mukasyah. Pemeliharaan yang sifatnya khusus berupa apa? Penjagaan iman, yaitu pemberian hidayah. Makanya, ya tarbiyah yang khassah, yaitu dengan apa? Memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka sehingga apa? Sehingga bisa beriman, bisa mengetahui bagaimana cara beramal saleh dan hal-hal yang mengantarkan mereka kepada keselamatan di akhirat. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Setelah menjelaskan bahwasanya Rabb kita adalah Allah yang telah mentarbiyah diri-diri kita dan keseluruhan makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Allah pelihara kita dengan nikmat-nikmat yang dicurahkan dengan jumlah yang tak bisa kita hitung. Nah, di sini Syekh memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya zat yang seperti ini sifatnya,
yaitu yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hamba-hambanya, mulai dari awal penciptaan sampai mereka mati. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka setelahnya beliau katakan wa huwa ma'budi, dan dia adalah ma'budku. Apa makna ma'bud? Yaitu zat yang aku ibadahi. Ma'budi, zat yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwah, tidak ada bagiku sesembahan, yaitu sesuatu yang aku ibadahi kecuali dia. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada hak, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alasan terbesar yang seharusnya menjadikan setiap hamba ini hanya beribadah kepada Allah, yaitu apa? Dikarenakan Allah lah yang telah menciptakan kita, yang memiliki kita dan mengatur semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ini kalau seorang berakal. Nah, jadi perkara-perkara rububiyah itu semuanya ikhwani fillah mengharuskan hamba ini untuk menyerahkan kepada zat yang memiliki sifat rububiyah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalil tentang perkara ini Syekh katakan wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan di sini alhamdu pada alhamdu memiliki makna yang mencakup semua pujian. Karena dalam istilah bahasa namanya lil istighraq, yaitu memiliki makna mencakup semua pujian. Jadi semua pujian-pujian yang sempurna itu lillah, hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah pantas untuk mendapatkan pujian yang sempurna tersebut dikarenakan dua hal. Naam, wallahu subhanahu wa ta'ala yastahiqqul hamda li amrayn. Al-awwal li kamali sifatih. Yang pertama dikarenakan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Zat yang memiliki sifat-sifat sempurna tentunya dialah yang pantas untuk apa? Untuk dipuji. Adapun makhluk-makhluk yang mereka dipenuhi dengan sifat-sifat kekurangan, ya mereka ini tidak pantas untuk mendapatkan pujian yang mutlak, pujian yang sempurna. Dan kalau toh ada kebaikan pada makhluk ikhwani fillah, ketika dia dipuji, maka hakikatnya pujian itu seharusnya diarahkan kepada zat yang telah menciptakan makhluk tadi dan memberikan taufik kepada makhluk tersebut. Makanya kapan saja kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, kita diperintahkan untuk memuji. Nah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mendapatkan pujian secara mutlak. Kenapa? Umam? Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, likamali in'amihi wa ihsanihi ila ibadihi. Dikarenakan kesempurnaan nikmat-nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nikmat dan kebaikan yang sangat banyak, ikhwan, yang diberikan kepada hamba-hamba ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga karena banyaknya nikmat yang diberikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mendapatkan pujian. Baik. Allah telah tegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu
asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diingat-ingat sehingga jangan sampai kita memuji Allah hanya karena salah satu dari dua perkara tadi. Biasanya orang baru memuji Allah kalau merasakan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala terpuji pada semua kondisi. Kenapa? Karena Dia senantiasa disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang dimaksud dengan alhamdulillah, dengan pujian itu apa? Yang dimaksud dengan alhamdulillah telah kita lewati di awal-awal. Indak ya Ahmad. As-sana. Indak ya Arin. Naam, tayyib, dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Ini pengertian alhamdulillah yang paling bagus. Naam, yang dimaksud dengan alhamdulillah itu menyebutkan kebaikan-kebaikan atau kebagusan-kebagusan yang dipuji diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Tayyib. Sehingga seorang ketika memuji Allah, dikatakan benar ketika dia memuji Allah kalau diiringi apa Pak Albin? Rasa cinta pada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan sekadar terucap dari mulutnya alhamdulillah. Tapi butuh untuk ada dalam hati kita rasa cinta kepada zat yang kita puji tersebut dan juga pengagungan kepada zat yang kita puji tersebut. Ini baru terpenuhi apa? Terpenuhi hakikat tahmid, hakikat pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, baru kalau pujian itu diulang-ulang, ya, diulang yang kedua kalinya namanya as-sana. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tegaskan, na'am, tayyib, kekeliruan pemaknaan alhamdulillah dengan as-sana. Disamakan, padahal beda. Alhamdulillah menyebut kebaikan zat yang dipuji disertai apa tadi? Kecintaan dan pengagungan. Kemudian kalau diulang dinamakan as-sana. Kalau diulang ketiga kali dinamakan dengan apa? At-tamjid. Nah, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah dalam riwayat Muslim berhubungan dengan apa? Dengan bacaan Al-Fatihah. Hadis qudsi. Naam, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin ayat pertama dalam Al-Fatihah, maka Allah katakan hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika hamba tersebut membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala asna 'alayya 'abdi, hambaku telah mengulangi pujiannya. Kemudian idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi, hambaku telah apa? Mengulang yang ketiga kalinya, yaitu mentabjid dalam bahasa Arabnya. Tayyib, at-tamjid. Ini tiga istilah untuk kita bedakan. Dan ketika disebutkan secara mutlak semuanya masuk dalam bentuk apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lillah, alhamdulillah. Di sini memberikan faidah bahwasanya keseluruhan pujian-pujian itu yang pantas untuk mendapatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini wajib kita tetapkan bahwasanya pujian keseluruhannya ya hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan perhatikan lafaz ini, alhamdulillah Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, kalau kita lihat secara i'rab sebagai apa? Indak ya Rifki. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Naam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin sebagai apa? Sifat, ya. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah Rabbul alamin. Rabb semesta alam. Jadi zat yang berhak untuk diibadahi itu adalah zat yang menguasai semesta alam. Dan tidak ada yang menguasai jagat raya ini dan menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan, pada lafaz Rabbil alamin padanya dua faidah. Yang pertama adalah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan dan mengatur alam ini. Infiraduhu bil khalqi wat tadbir. Naam. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan menguasainya. Kemudian faedah yang kedua dari kata Rabbil alamin ini yaitu apa? Kebutuhan seluruh alam ini yang sangat kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tamamu faqril alamin ilaihi fi kullil wujuh. Nah, kefakiran yaitu butuhnya alam ini, yaitu semua makhluk-makhluk ciptaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua sisinya. Nah, kapan saja kita membaca ayat yang pendek ini, Alhamdulillahirabbil alamin, hadirkan ini. Segala puji yang mutlak itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang memiliki semua sifat kesempurnaan dan karena Dia yang telah memberikan semua nikmat. Dan apa? Ketika kita ingat Allah adalah Rabbul alamin, maka ingat juga bahwasanya Dialah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur dan menguasai jagat ini. Kemudian sisi lain, ingat juga kalau kita ini sangat butuh berarti kepadanya, karena Dialah yang mengatur semua urusan-urusan kita. Satu ayat ini saja ya ikhwan, kalau seorang mentadaburinya dengan benar, memahami maknanya dengan baik, akan apa? Mendorong dia untuk hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah bagus untuk kita ingat dari asal makna alam. Al-alam dengan memfathah lam, karena penulisan sama dengan al-alim. Kalau al-alim apa? Aina sarfiyun. Al-alim maknanya apa? Pasha. Orang yang berilmu. Fi'il madinya apa? Alima. Fi'il mudhari'nya ya'lamu. Masdarnya ilmun. Baik. Kemudian fa'ilnya alimun, yang berilmu. Tapi sekarang alamun dengan fathah. Lihat perbedaan harokat ikhwanifillah langsung menunjukkan perbedaan makna yang jauh. Kalau tadi orang yang berilmu, kalau alamun diambil dari alamah. Tayyib, dari alamah, alamat, tanda. Kenapa? Tayyib, kok dinamakan dengan alam? Li'annahum alamun ala wujudil khaliqi
wa wahdaniyatihi, karena mereka itu sebagai tanda yang menunjukkan adanya zat yang maha pencipta dan keesaannya. Jadi alam ini hakikatnya adalah apa? Adalah alamat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam banyak dalil-dalil di Al-Qur'an, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menegaskan bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, Allah sebutkan apa? Allah sebutkan tentang penciptaan semesta ini. Nah, Allah sebutkan penciptaan semesta. Karena zat yang menciptakan berarti dialah yang wajib dan berhak diibadahi. Tayyib. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam, dan semua selain Allah Subhanahu wa taala masuk kategori alam. Yaitu apa? Makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari bagian alam tersebut. Berarti kalau kita bagian dari alam ini, kita diciptakan oleh Allah, maka kita ya kewajibannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi ini yang hendaknya betul-betul terpatri pada diri kita dan berusaha kita pahamkan kepada siapapun dari kaum muslimin untuk betul-betul memahami itu, sehingga apa? Mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza qila lak bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi fa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah kita tahu bahwasanya Allah itu Rabb kita, dan Rabb dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, maka pertanyaan berikutnya, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Karena kita sedang berusaha untuk apa? Mengenal Allah dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang dengan apa kita mengenal Allah? Dengan apa kita tahu Allah Subhanahu wa taala? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Baik, berarti poin yang sekarang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, ikhwani fillah, yaitu tentang hal-hal yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Dan sebelum kita baca, ikhwan, butuh kita tahu secara global yang menyeluruh tentang hal-hal yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya perkara itu, tapi kalau kita mau klasifikasikan, maka terkumpul pada dua perkara. Yang pertama adalah dengan al-adillah asy-syar'iyyah, dengan dalil-dalil syar'i. Yang itu ada 3 jenis. Yang pertama sam'i, yaitu yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, maupun yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidaklah ada seorang pun dari kalangan nabi kecuali telah diberi ayat-ayat yang dengan semisalnya
seorang manusia akan beriman tentang risalah yang dia bawa, beriman tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusnya. Baik. Jadi ini jenis yang pertama, yaitu dalil sam'i yang berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua aqli. Naam, yaitu dalil yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dipahami oleh akal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ingin memahamkan kepada hamba-hambanya dengan pertanyaan tersebut, bahwasanya tidak ada pilihan kecuali mereka harus beribadah pada Allah saja, Zat yang telah menciptakan semua apa yang ada di jagat raya ini. Kenapa? Karena dalam ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa ada zat yang menciptakan? Ini makna dari ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in, ay hal wujidu min ghairi mujid, apakah mereka itu ada tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Pilihannya mana? Apa Mujahid? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Yang dipilih mana? Yang pertama ya Pak. Apa Abdul Razak? Ya makanya saya tanyakan kepada antum, mana yang dipilih? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan tanpa ada pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mana yang dipilih? Tidak ada yang dipilih. Nah, tidak ada yang dipilih, ya kan? Berarti semuanya tidak bisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bimbing hamba-hamba ikhwan untuk menggunakan akalnya. Karena tidak ada pilih mereka mengatakan kita diciptakan tanpa ada pencipta. Tidak mungkin secara akal. Juga apa? Menciptakan diri mereka sendiri juga tidak mungkin secara akal. Ya kan? Berarti apa? Mesti di sana ada pencipta. Oleh karena itulah, siapa yang mendengar ayat ini kemudian sampai-sampai mengatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini terbang. Dalam artian karena apa? Karena mendengar ayat-ayat di surat At-Tur ini dibacakan. Begitu jelasnya untuk mengetuk akal-akal manusia. Baik, bagaimana sesuatu ada, tidak ada pencipta? Tidak mungkin. Kemudian bagaimana mereka mungkin menciptakan diri mereka sendiri? Oh, berarti di sana ada zat yang maha pencipta. Siapa sahabinya? Indaka siapa ini? Apa Zirah? Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Ini contoh dalil secara aqliyah. Kemudian yang ketiga secara hissi, secara fakta. Secara fakta tidak mungkin seorang memungkiri ikhwan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Fakta ini berupa apa? Berupa dikabulkannya doa-doa dan permintaan tolong orang-orang yang terjepit, orang-orang yang dalam kesusahan. Dan mesti masing-masing dari kita merasakan, ikhwan,
ketika mendapatkan kondisi susah, terjepit, kemudian memohon pada Allah. Naam. Taib. Kemudian di sana ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini bukti bahwasanya Allah Rabb kita. Karena ketika kita meminta kepadanya pertolongan, Dia memberikan pertolongan. Sebagaimana dalam hadis Anas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh sahabat untuk berdoa istisqa, minta hujan dalam khutbah. Beliau mengatakan dan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna, ya Allah, berilah hujan pada kami. Maka tiba-tiba langsung awan-awan pun berkumpul dan turun hujan. Nah, ini jelas merupakan bukti yang nyata bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah. Kemudian yang kedua, kalau tadi al-adillah asy-syar'iyyah yang pertama dan terbagi jadi berapa? 3 jenis, sam'i, aqli dan hissi. Hissi itu maksudnya apa? Secara fakta yang dirasakan oleh kita. Nah, kemudian yang kedua ikhwan, al-adillah al-kauniyah. Dalil-dalil kauni yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi inilah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berikan fokus padanya. Ya, beliau fokus ketika menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal Allah, beliau hanya menyebutkan sisi apa? Adillah al-kauniyah bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayat dan makhluknya, maksudnya apa? Dengan ayat-ayat kauniyah dan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Naam. Ayat-ayat kauniyah yaitu yang berupa jagat raya ini. Seperti apa? Matahari, bulan yang Allah ciptakan. Ini menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah paham klasifikasi ini, maka kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh dalam matan. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayat Allah yaitu malam dan siang, matahari dan rembulan. Berarti ayat-ayat apa ini? Ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa penciptaan jagat raya ini. Malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Ada hal yang betul kita pahami di sini. Syekh membedakan antara ayat dan makhluk. Padahal ayat yang beliau maksud pun di sini sudah tercakup dalam keumuman makhluk, ya tidak? Matahari, bulan, siang, malam itu makhluk masuk dalam cakupan makhluk. Kok dibedakan atau disebutkan secara tersendiri oleh Syekh? Naam, di sini karena apa? Karena 2 perkara. Yang pertama, annahu ittaba'a lafdzal Qur'an, karena beliau mengikuti lafaz yang ada dalam Al-Quran. Baik. Lafaz yang ada dalam Al-Quran yaitu yang akan dibawakan nanti di surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Di antara ayat-ayat Allah al-kauniyah yaitu malam dan siang, matahari dan rembulan. Kemudian yang kedua, dikarenakan apa? Annal ayat al-mutaghayyirah ablaghu fit ta'thiri fil qulub minal ayatis tsabitah. Bahwasanya ayat-ayat al-kauniyah yang berubah-ubah itu lebih tandas dampaknya di dalam hati daripada ayat-ayat yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Kita lihat ikhwan, ketika ada perubahan malam kemudian menjadi siang, matahari yang bergerak,
terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, bulan, kemudian yang ada waktu terbit, ada tenggelamnya. Nah, yang berubah-ubah seperti ini lebih jelas dan tandas dampaknya di hati-hati kita, bahwasanya ada yang mengatur. Karena sesuatu tidak mungkin dia berubah-ubah dengan perubahan yang teratur itu tanpa ada yang mengaturnya. Nah, karena dua alasan ini Syekh kemudian sendirikan. Nah, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Padahal ayat-ayat ini juga masuk kategori makhluk. Dan sekali lagi, ayat yang dimaksud bukan ayat-ayat syar'iyah, tapi ayat kauniyah. Karena kalau ayat-ayat syar'iyah yang berupa Al-Quran, ini makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Itu kalamullah azza wa jalla. Tapi ayat yang dimaksud di sini sekali lagi adalah ayat kauniyah yang berupa jagat raya ini. Nah, karena sesuatu yang berubah-ubah ini akhwan lebih tandas. Nah, dampaknya di hati. Kalau kita perhatikan utusan-utusan Allah ketika menghujat musuh-musuh dakwahnya akhwan, beliau ingatkan tentang perkara ini. Seperti misalnya dakwah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim akhwan, ketika berdebat dengan Namrud, menurut nama yang masyhur dalam hikayatnya. Tapi kita tidak mendapati dalil yang marfu' yang sahih tentang penetapan nama Namrud ini, tapi masyhur di kalangan ulama tarikh. Ketika beliau menghujat, beliau menyebutkan tentang matahari dan rembulan. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Karena dia mengaku bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Maka beralih Nabi Allah Ibrahim kepada dalil yang lain. Tidak usah dibantah, kamu tidak betul itu menghidupkannya. Karena maksud dia menghidupkan adalah membiarkan hidup, ya kan? Mematikan maksudnya membunuh yang hidup. Tidak usah dibantah, capek-capek ganti yang lain yang membuat dia terbungkam. Ini juga metode dalam debat yang tidak memerlukan banyak waktu, kawan. Makanya dalam seorang berdialog memang butuh ilmu. Sehingga tidak hanya debat kusir, waktu hilang sia-sia, tapi tidak menghasilkan. Tapi contoh ini Nabi Ibrahim. Beliau tidak kemudian mengkritik pengakuan dia bisa menghidupkan dan mematikan karena jelas sudah salah. Tapi mau dikritik, mau dibantah juga cuman bikin lama saja. Hanya beliau katakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari arah timur, maka coba datangkan kamu dari arah barat. Nah, sekarang tidak bisa. Maka fabuhital ladzi kafar, terbungkam sudah orang yang kafir itu. Nah, dengan ayat ini pergerakan matahari dari timur ke barat itu menunjukkan zat yang mengatur, Allah. Kalau kamu memang mengaku sebagai pengatur jagat raya ini, datangkan dari arah barat coba sekarang. Maka tidak bisa. Nah, ini jelas menunjukkan tentang tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap jagat raya ini. Ini salah satu contoh. Oleh karena itulah banyak sekali ikhwani fillah dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah sebutkan wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Kemudian juga wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Tayyib. Kemudian juga ayat yang lain, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jadi Allah ingatkan tentang matahari, bulan, siang dan malam karena itu yang paling nampak dan paling kita rasakan. Seharusnya dengan itu semua kita ingat bahwasanya tidak mungkin semua ini teratur kecuali ada zat yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu
makna matan yang hendaknya kita pahami, yaitu maksud dari ayatihi wa makhlukatihi. Makanya dicontohkan oleh Syekh di antara ayat-ayatnya yaitu siang dan malam, matahari dan rembulan. Kemudian di antara makhluk-makhluknya wa min makhlukatihi as-samawatus sab'u wal arduna as-sab'u, yaitu langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7, wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di dalamnya, yaitu yang di langit dan di bumi, serta apa saja yang ada di antara keduanya. Barakallahu fikum. Insyaallah berhubungan dengan makna langit yang 7 dan bumi yang 7 ini bagaimana, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.